Keberhasilan sebuah klub sepak bola di kancah Asia, seperti yang diperjuangkan Persib Bandung dalam kampanye AFC Champions 2 atau ACL 2 terbaru mereka, adalah sebuah peristiwa yang resonansinya jauh melampaui batas lapangan hijau. Kemenangan dramatis, comeback monumental, atau bahkan hanya lolos ke babak knockout bukan semata-mata tentang 3 poin atau tiket ke babak berikutnya. Itu adalah katalisator bagi transformasi struktural dan peningkatan reputasi yang mendefinisikan kembali masa depan klub dan bahkan liga domestik mereka. Dampak yang dibawa dari capaian kontinental ini dapat dipecah menjadi dua pilar utama, peningkatan reputasi global dan akselerasi pengembangan infrastruktur internal. Kedua pilar ini bekerja secara sinergis, menciptakan lingkaran kebajikan yang mendorong klub menuju standar profesionalisme yang lebih tinggi. Ketika sebuah klub Indonesia menunjukkan performa superior di Asia, mengalahkan tim-tim yang secara tradisional dianggap lebih kuat dari Thailand, Malaysia, atau bahkan Asia Timur, ini secara otomatis meningkatkan brand value klub di mata internasional. Reputasi yang meningkat ini memicu serangkaian manfaat ekonomi dan olahraga yang signifikan. Di pasar transfer global, nilai seorang pemain tidak hanya diukur dari performanya di liga domestik, tetapi juga dari kemampuannya tampil konsisten di level kontinental. Ketika pemain-pemain inti klub berhasil menjadi pahlawan comeback di Asia, sorotan dari pemandu bakat dan agen internasional langsung tertuju pada mereka. Kenaikan nilai pasal ini memberikan daya tawar yang lebih kuat bagi klub. Mereka tidak hanya dapat menjual pemain dengan harga yang lebih tinggi, yang merupakan sumber pendapatan penting, tetapi juga menarik pemain asing dengan kualitas yang lebih baik. Pemain asing papan atas cenderung memilih klub yang memiliki jalur jelas menuju kompetisi Asia. Sebab itu, adalah platform untuk meningkatkan karir mereka. Keberhasilan di ACL 2 menjadi selling point utama bagi klub dalam negosiasi dengan agen. Alih-alih hanya bersaing dengan klub domestik, klub kini bersaing dengan klub Asia lainnya, menuntut standar remunerasi dan fasilitas yang lebih tinggi, sebuah indikasi positif bagi profesionalisme. Kiprah yang menawan di Asia membuka pintu bagi kemitraan sponsorship lintas batas. Perusahaan-perusahaan multinasional, terutama yang beroperasi di Asia Tenggara dan Asia Timur, melihat pertandingan kompetisi Asia sebagai marketing platform yang ideal. Logo sponsor yang terpampang di jersey klub kini dilihat oleh jutaan pasang mata di berbagai negara, jauh melampaui basis penonton domestik. Keberhasilan klub di Asia dapat menarik sponsor dari sektor teknologi, otomotif, atau jasa keuangan yang tertarik pada audiens yang besar dan sangat terlibat. Negosiasi sponsorship kini tidak lagi didasarkan pada popularitas lokal semata, melainkan pada eksposur internasional yang terukur. Dana tambahan dari sponsorship ini krusial untuk menutupi biaya operasional yang tinggi, termasuk gaji pemain asing berkualitas dan investasi pada infrastruktur tim. Mungkin dampak yang paling transformatif dari keberhasilan Asia adalah dorongan yang diberikannya pada pengembangan infrastruktur dan manajemen internal klub. Standar AFC mengharuskan klub peserta kompetisi kontinental untuk memenuhi serangkaian kriteria ketat yang mencakup fasilitas latihan, grassroots development, dan tata kelola keuangan. Keberhasilan klub di lapangan memaksa dan memotivasi manajemen untuk memenuhi standar licensing ini, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi sebagai kebutuhan real untuk bersaing. Di masa lalu, banyak klub Indonesia mengandalkan lapangan sewa atau stadion utama untuk berlatih. Namun, tuntutan dari pelatih asing yang dibahas sebelumnya dan standar kompetisi Asia membuat investasi pada pusat pelatihan milik sendiri yang canggih menjadi keharusan. Training ground modern lengkap dengan lapangan yang terawat baik, fasilitas gym yang memadai, dan pusat pemulihan adalah kunci untuk menjaga konsistensi fisik pemain di tengah jadwal padat domestik dan kontinental. Lebih dari itu, keberhasilan tim senior di Asia meningkatkan fokus pada akademi klub. Klub mulai melihat bahwa untuk menjaga keberlanjutan dan mengurangi biaya transfer, mereka harus mengembangkan talenta sendiri. Uang dari keberhasilan Asia kemudian diinvestasikan kembali untuk merekrut pelatih akademi berlisensi tinggi, membangun asrama pemain muda, dan mengimplementasikan kurikulum latihan yang sesuai dengan modern football. Kompetisi Asia adalah perang data dan analisis. Klub yang sukses di Asia adalah mereka yang memanfaatkan teknologi dalam persiapan, pemulihan, dan scouting. Keberhasilan di panggung ini memaksa klub Indonesia untuk mengadopsi sistem analisis video dan data performa yang canggih, seperti perangkat lunak GPS tracking pemain dan analisis match footage.
Manajemen klub juga menjadi lebih terstruktur dan transparan. Tuntutan dari AFC untuk financial fair play dan klub licensing yang ketat memastikan bahwa klub dijalankan secara profesional dengan pemisahan yang jelas antara urusan olahraga dan bisnis. Keberhasilan di Asia menjadi dorongan utama bagi manajemen untuk terus meningkatkan tata kelola ini, memastikan keberlanjutan klub di masa depan. Secara keseluruhan, kemenangan dramatis di Asia seperti comeback dari ketertinggalan bukanlah akhir dari cerita. Itu adalah babak baru dalam pembangunan klub. Itu mengubah status klub dari sekedar tim lokal yang populer menjadi entitas yang memiliki ambisi dan infrastruktur untuk bersaing di level internasional. Bagi Persib Bandung, setiap langkah di ACL2 adalah investasi, menjamin bahwa kegigihan yang ditunjukkan oleh Adam Alis dan rekan-rekannya di lapangan akan diterjemahkan menjadi perubahan nyata yang akan menguntungkan klub selama bertahun-tahun yang akan datang. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih Persib Bandung atas Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, merupakan lebih dari sekadar perolehan 3 poin biasa dalam ajang Superliga. Hasil bersejarah ini secara resmi mematahkan rekor buruk yang selama bertahun-tahun menghantui Maung Bandung, di mana mereka tidak pernah sekalipun mampu meraih kemenangan di markas Serdadu Tridatu sejak Bali United berdiri. Mitos ini runtuh di bawah asuhan pelatih Bojan Hodak, yang datang membawa mentalitas baru yang menolak tunduk pada catatan masa lalu. Kesuksesan monumental ini bukan kebetulan, melainkan buah dari perpaduan taktik jitu, perubahan mentalitas, dan pemanfaatan momentum kritis di lapangan. Dalam persiapan menuju laga ini, pelatih Bojan Hodak tidak hanya menganalisis kekuatan Bali United, tetapi juga mengkaji mendalam mengapa Persib selalu kesulitan di sana. Hodak dengan pendekatan yang pragmatis dan berorientasi ke depan, menolak anggapan adanya kutukan sejarah. Filosofinya jelas, masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa. Ia menanamkan mentalitas ini kepada anak asuhnya, fokus total pada 90 menit pertandingan yang akan datang, alih-alih meratapi catatan puluhan pertandingan sebelumnya. Secara taktik, Persib bermain sangat disiplin dalam bertahan dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Babak pertama berjalan alot, dengan kedua tim saling mengunci di lini tengah dan minimnya peluang bersih. Pertahanan Persib yang dikomandoi para bek tangguh dan dijaga oleh Teja Paku Alam di bawah Mistar terbukti sangat solid, menahan gempuran Bali United yang dikenal agresif di kandang. Taktik Hodak menitik beratkan pada kesabaran, menunggu momen kelengahan lawan, terutama di babak kedua ketika kebugaran fisik mulai menjadi faktor penentu. Salah satu kunci taktis terbesar yang diterapkan Bojan Hodak adalah kejeliannya dalam melakukan pergantian pemain. Saat pertandingan berjalan buntu dan Persib kehilangan gelandang Luciano Guaicochea yang absen, Hodak memasukkan beberapa pemain pengganti yang terbukti mengubah total jalannya permainan, menciptakan dinamika serangan yang baru dan segar. Beckham Putra menjadi super sub yang membawa angin segar ke lini serang. Pergerakannya yang lincah dan visi permainannya yang tajam dari sisi sayap berhasil memecah kebuntuan pertahanan Bali United yang mulai kelelahan. Andrew Jung yang masuk sebagai penyerang pengganti menjadi eksekutor utama. Ia menunjukkan insting predatornya ketika berhasil menyambut umpan matang dari Beckham Putra. Sundulan Andrew Jung di menit ke-84 menembus gawang Bali United, menjadi satu-satunya gol penentu yang mematahkan rekor angker itu. Keputusan Hodak untuk merotasi pemain dan memaksimalkan peran super sub membuktikan bahwa ia tidak hanya mengandalkan 11 pemain utama, melainkan seluruh kedalaman skuad. Titik balik krusial dalam pertandingan ini terjadi di babak kedua ketika gelandang Bali United Mirza Mustafik diganjar kartu merah karena pelanggaran keras terhadap William Barros. Bali United terpaksa bermain dengan 10 pemain di sisa waktu pertandingan. Momen ini menjadi momentum psikologis yang dimanfaatkan Persib secara sempurna. Keunggulan jumlah pemain membuat lini pertahanan Bali United yang semula rapat perlahan mulai terbuka dan menurun fokusnya. Hodak dengan sigap menginstruksikan anak asuhnya untuk meningkatkan intensitas tekanan dan mengeksploitasi celah yang muncul. Gol Andrew Jung yang tercipta beberapa menit setelah kartu merah tersebut adalah konsekuensi langsung dari kejelian Persib memanfaatkan keuntungan ini, menunjukkan kedewasaan tim dalam menghadapi situasi kritis. Hodak sendiri mengakui bahwa kartu merah tersebut sangat menguntungkan timnya, tetapi menegaskan bahwa mentalitas tim untuk tidak menyerah dan disiplin taktik adalah fondasi kemenangan. Sementara insiden kartu merah hanyalah katalis yang mempercepat hasil yang diharapkan.